Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah subuh kita dicatat sebagai kebaikan yang memperpanjang catatan kebaikan yang mudah-mudahan di akhirat kelak timbangannya semakin berat. Mari sama-sama kita syukuri sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan selalu kita gunakan untuk kebaikan, sebab kalau seandainya sehat itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita khawatir justru akan digunakan untuk berbuat hal-hal yang maksiat. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna menyampaikan syariat Islam dengan berbagai bentuk pengorbanan dan perjuangannya hendaknya kita taati dan kita tauladani. Tidak ada tauladan hidup selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul. Penjelasan-penjelasan yang datang dari berbagai pakar dan ulama terhadap sebuah kecil yang berjudul Al-Usulul Thalathah. Ini sudah kita bahas sebelum rehab masjid ini, tapi kita berhenti sejenak. Ada mungkin sekitar 3 atau 4 bulan kita tidak melanjutkan kajian ini. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini kemudian Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkannya. Barangkali sebelum kita masuk pada poin yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, mungkin perlu untuk diingatkan sampai di mana dulu pembahasan kita. Ketika kita bicara al-usulus salasah, ada 3 pondasi utama dalam hidup ini harus kita pahami dalam agama kita. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, sedangkan yang ketiga adalah ma'rifatu nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 pondasi utama yang harus kita pahami secara baik dalam beragama.
Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini alhamdulillah dan dalam beberapa pertemuan dulu sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan bagaimana kita harus mengenal siapa Rabb kita, siapa Allah yang kita sembah itu. Dan yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, bagaimana kita juga harus mengenali agama Allah, mengenali Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Kita dulu berhenti sampai pada poin yang kedua ini, ma'rifatu dinil Islam. Sudah kita sampaikan juga bahwa maratibu dinil Islam itu ada tiga. Ada tiga tingkatan yang harus kita pahami dalam syariat Islam ini, dalam agama Islam. Al-Islam, wal iman, wal ihsan. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Tiga tingkatan ini diambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu maksudnya dia diistilahkan dengan hadis Jibril. Itu adalah hadis yang menceritakan dialog antara Rasul dengan Jibril. Ketika Jibril datang menyerupai seorang pemuda sebagai seorang musafir, seorang pemuda yang tidak dikenal oleh para sahabat ketika itu. Lalu ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Pertanyaan Jibril kepada Nabi ketika itu adalah, ya Muhammad, ma huwal Islam? Ya Muhammad, ma huwal iman? Kemudian ma huwal ihsan? Ini tiga pertanyaan pertama yang diajukan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga-tiganya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jibril ketika mendengarkan jawaban itu, Jibril malah mengatakan, sadaqta, kamu benar. Ketika yang bertanya mengatakan kamu benar, padahal dia yang bertanya. Inilah yang membuat Umar bin Khattab ketika itu merasa heran. Dia yang bertanya, dia pula yang mengiyakan. Berarti nguji itu kan ngetes itu. Dia yang bertanya, dia pula yang bilang sadaqta. Ternyata Jibril ketika itu dia bertanya itu tujuannya sesungguhnya adalah untuk memberikan pelajaran kepada yang mendengarnya, untuk memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain agar mereka tahu apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, dan apa pula yang dimaksud dengan ihsan. Ketiga tingkatan ini punya rukun-rukunnya. Jadi Islam ada rukunnya, iman ada pula rukunnya, ihsan ada pula nanti penjelasan yang berkaitan dengan ihsan itu. Untuk arkanul Islam itu ada 5. Untuk arkanul Islamnya ada 5. Kita berhenti dalam penjelasannya sebelum ini pada poin yang pertama, karena yang pertama dan yang terpenting dari yang 5 itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajju baitillahil haram. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini adalah rukun yang pertama dari Islam itu sendiri. Belum kita akan mendapatkan beban apapun, belum akan mendapat kewajiban apapun sebelum seseorang punya dulu, meyakini dulu rukun yang pertama ini. Dia harus bersaksi dulu bahwa la ilaha illallah dan bersaksi dulu bahwa Muhammad
itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai utusan Allah yang beliau dipercaya untuk membawa sebuah risalah. Dalil-dalilnya barangkali mudah-mudahan kita masih ingat, dan tentu saja karena ini adalah poin penting dari Islam itu sendiri, dari rukun Islam itu sendiri, maka ini juga menjadi hal yang terpenting untuk kita pahami dan untuk kita kuasai, kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Apalagi la ilaha illallah sebagai lafaz tauhid, sebagai lafaz iman yang akan ditimbang nanti di akhirat kelak. Bahkan kalau seandainya lafaz tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah benar-benar berkualitas, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat dia bisa masuk surga. Seperti yang pernah kita sampaikan sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum lama ia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, belum punya modal yang banyak untuk ibadah-ibadah yang lain, baru dia masuk Islam. Tetapi semangat yang ada di dalam hatinya yang didasari oleh la ilaha illallah itu membuat dia siap untuk ikut berjihad di jalan Allah. Maka ikutlah dia berperang dan mati dia dalam peperangan itu. Ketika itu Rasul menyebutnya sebagai ahli surga. Padahal dia masuk Islamnya belum lama, baru. Nah, tetapi karena kualitas la ilaha illallah yang ada di hati dia membuat dia rela untuk mengorbankan jiwa dan harta dia, membuat dia menjadi ahli surga ketika ia mati di dalam peperangan. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, ruknul awal itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah itu sudah kita berikan penjelasannya, dan sekarang kita akan masuk pada paragraf yang baru. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Qala al-muallif rahimahullah wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Setelah selesai penulis ini memberikan penjelasan tentang rukun yang pertama dari Islam itu, yaitu tauhid, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, beliau masuk pada rukun yang kedua serta rukun yang ketiga. Digabungkan pembahasannya oleh beliau rukun yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua itu adalah sholat dan yang ketiga adalah zakat, karena memang ini dua hal yang tidak terpisah, bahkan disebut secara bergandengan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau digabung ketiganya, antara tauhid, salat dan zakat, itu merupakan tiga rukun Islam yang paling utama dan yang paling agung. Beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid, dan dalil untuk ibadah salat dan zakat sebagai rukun Islam, wa tafsirut tauhid, di mana ketika digandengkan atau ketika disebutkan salat dan zakat itu nanti merupakan penafsiran dan cara memaknai tauhid yang sebenarnya. Dan dalil keduanya itu adalah
qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, ikhlas mereka dalam beragama ini. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini memberikan kepastian kepada kita bahwa dalam setiap perintah Allah, maka berarti melaksanakan perintah itu adalah sebagai ibadah. Nah, disinilah kita akan melihat nanti luasnya makna ibadah, bahwa ibadah itu nanti akan ada pada setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita mentaati perintah itu berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Baik nanti dalam persoalan-persoalan yang hubungannya benar-benar pada ibadah mahdhah, atau hubungannya dengan hal-hal yang bersifat muamalah, yang di situ ada perintah Allah. Dan ketika dikatakan perintah Allah, masuk di dalamnya adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul adalah utusan Allah. Ketika Allah melarang untuk melakukan perbuatan riba umpamanya, berarti di situ ada perintah kita untuk meninggalkan. Pada saat kita meninggalkannya, sesungguhnya itu adalah bagian dari ibadah. Dalam persoalan muamalah, ketika dilarang kita untuk mengkhianati atau berbohong dalam transaksi, karena mudah sekali orang berbohong dalam transaksi dia. Tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan dunia. Nah, ketika ada larangan itu, pada larangan itu berarti ada perintah untuk meninggalkan. Jangan lakukan. Dan ketika ayat mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti dalam setiap perintah di situ ada unsur ibadah. Kalau memang di situ ada unsur ibadah, maka semua itu akan menjadi pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Mukhlishina lahuddina hunafa, dengan catatan mereka harus mengerjakannya secara ikhlas dalam beragama. Setelah Allah bicara tentang persoalan tauhid di awali ayat yang kita baca tadi, di awal ayat yang kita baca tadi, lalu Allah mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian mereka menunaikan salat, mereka mengerjakan atau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar-benar qayyimah. Apa kata pensyarahnya? Hadhihi tsalatsah hiya a'zamu arkanil Islam. Tiga hal yang pertama dari rukun Islam ini adalah a'zamu arkanil Islam. Rukun Islam yang paling asasi, yang paling utama. Apa yang tiga itu? Tauhid, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian iqamus shalah wa itaiz zakah. Ini tiga. Dan tiga hal inilah yang termaktub dalam ayat yang tadi itu. Wal kitabu was sunnah tajma' bainaha fi mawadhi' muta'addidah. Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggabung ketiga rukun yang utama tadi itu fi mawadhi' muta'addidah pada banyak tempat.
Jadi tidak hanya pada satu ayat saja, bahkan pada banyak ayat dan juga pada hadis Rasul disebut ketiga hal ini karena dia adalah a'zamu arkanil Islam. Ayat yang pertama yang kita baca tadi itu menggabungkan ketiga hal itu, tauhid, salat, zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, itu persoalan tauhid. Wa yuqimus shalah, itu salat. Wa yu'tuz zakah, itu adalah persoalan zakat. Bahkan Allah menyebut setelahnya wa dzalika dinul qayyimah. Setelah menyebutkan yang tiga ini, inilah benar-benar agama yang lurus, yang benar-benar kokoh. Setelah menyebut yang tiga ini, maka wajar untuk dikatakan a'zamu arkanil Islam. Ada dalam ayat yang lain umpamanya fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Seandainya mereka telah bertaubat, kalau telah bertaubat berarti persoalan tauhid, wa aqamus shalah, dan mereka telah mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka juga telah menunaikan zakatnya, fa ikhwanukum fid din, maka orang-orang seperti itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti pantas disebut sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, karena persaudaraan yang sesungguhnya itu adalah persaudaraan yang disebabkan oleh iman. Sekarang fa in tabu, jika mereka taubat, orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang kembali sadar. Dan di sini ada persoalan iman dan persoalan tauhid. Maka taubat itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang sadar dengan kesalahannya dan sadar dengan kebesaran Allah tempat dia mengadu. Nah, jadi dalam ayat, dalam hadis banyak disebutkan tiga hal ini secara bersamaan, dan itu menunjukkan bahwa ketiga-tiganya adalah a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling utama. Dalam hadis umpamanya, salah satu contohnya ada pada hadis Muaz, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ibnu Jabal ke wilayah Yaman. Jadi Muaz pernah menjadi duta dakwah yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan Rasul ketika itu kepada Muaz. Apa pesan Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Hei Muaz, kamu sekarang ini akan mendatangi satu kaum dan mereka itu adalah ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berarti mereka sudah punya pengalaman dalam beragama, karena ada kitab samawi yang mereka miliki. Hanya saja mereka perlu diluruskan, karena kitab samawi yang ada pada mereka itu sudah diputarbalikkan, sudah diutak-atik, sudah dirubah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ini juga lah sebagai alasan untuk tidak boleh menyamakan semua agama seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang liberal hari ini. Karena orang-orang liberal hari ini cenderung untuk menyamakan, menganggap sama semua agama. Kan sama aja, mereka kan juga punya kitab samawi. Nasrani punya, Yahudi punya, Islam punya memang dulu turun pada nabinya, tetapi sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalaulah seandainya memang sama, tidak mungkin Nabi mengutus Muaz untuk kembali mendakwahi mereka. Ketika diperintahkan untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, itu artinya bahwa mereka telah menyimpang. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada satu kata. Kalau dikatakan kembali berarti sudah melenceng, sudah menyimpang, sehingga perlu diajak untuk kembali. Maka
3 pesan utama yang perlu disampaikan oleh Muaz yang disampaikan oleh Rasul kepada beliau. Apa 3 pesan pertama itu? Yang pertama, wahai Muaz, ajak mereka untuk mengakui dulu, untuk bersyahadat dulu bahwa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah menerima itu, fa inhum qabilu dzalik, kalau mereka sudah terima, mau bersaksi, apa kata Rasul ketika itu? Akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim 5 salawat. Kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Setelah itu apa lagi? Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka juga sudah mentaati hal itu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kasih tahu mereka itu bahwa sesungguhnya Allah juga mewajibkan kepada mereka sadaqatan fi amwalihim, untuk menunaikan zakat harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Muaz ini persis sejalan dengan 2 ayat yang kita baca di atas, menggandengkan, menyebutkan 3 rukun Islam pertama: tauhid, salat, zakat. A'zamu arkanil Islam. Ini pesan Nabi kepada Muaz, agar Muaz menyampaikan hal itu kepada ahlul kitab yang ada di wilayah Yaman. Ajak mereka untuk bersaksi dulu, yakin dia dulu bahwa Allah adalah Rabbnya yang pantas untuk disembah. Kalau mereka tidak yakin itu, tidak mungkin datang pembebanan setelahnya, karena beban-beban hukum setelahnya hanya untuk orang-orang yang meyakini Allah sebagai ilah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu dia sudah yakin, baru ada hukum-hukum yang lain. Kalau seandainya tidak, ya tidak ada kewajiban. Maka puasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Lalu berdosakah orang-orang tidak beriman kalau dia tidak berpuasa? Orang-orang kafir itu kalau tidak berpuasa berdosa tidak dia? Boleh kita balik pertanyaan itu. Kalau dia puasa berpahala tidak kira-kira? Jadi tidak ada gunanya. Buat apa dia capek-capek puasa tidak akan berpahala? Oh, enak-enak aja dia tidak berpahala. Dosanya sudah include pada kekufurannya. Karena dosa kufur yang ada pada dia itu mengalahkan semua dosa-dosa yang lain. Jadi kekufuran yang ada pada pribadi dia itu dosanya sangat besar sekali, membuat dia akan masuk nerakanya Allah. Jadi kalaupun dia beribadah, melaksanakan kebaikan, maka tidak akan ada pahalanya di sisi Allah. Kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh mereka, itu menjadi habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Kan ada kan, mathalul ladzina kafaru a'maluhum, perumpamaan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka itu seperti apa? Karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asib. Itu sama seperti tumpukan debu yang tinggi, tetapi tidak ada kekuatannya, tidak ada tempat bergantungnya. Sekali datang angin, itu akan menghilangkan tumpukan debu yang begitu besar. Allah tidak terima, tidak ada tempat bergantungnya, tidak kokoh dia. Tapi ketika orang-orang yang beriman kepada Allah lalu beramal soleh, kokoh dia, ada tempat bergantungnya, dicatat oleh malaikat Allah, maka ia tidak akan haba'an mansura. Nah, oleh karena itu tauhid kalau sudah diterima, setelah itu barulah datang kewajiban-kewajiban yang lain.
Setelahnya dua kewajiban utama setelah tauhid. Yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah zakat. Ketika dikatakan oleh penulis ini atau oleh pengarang buku ini wa tafsirut tauhid. Bagaimana kita memahami kata wa tafsirut tauhid? Ketika dikatakan salat, dikatakan zakat, wa tafsirut tauhid, maka kita dapat paham dan memahaminya bahwa bukti tauhid yang sesungguhnya, bahwa kita benar-benar bertauhid kepada Allah, itu sesungguhnya kunci utamanya ada pada tauhidul ibadah. Ada pada tauhidul ibadah dalam artian ifradullahi ta'ala bil ibadah. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Dan ibadah yang paling utama itu ada dua, salat dan zakat. Dan itu adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, yang akan membuat kita benar-benar dianggap bertauhid kepada Allah itu tidak semata-mata pada rububiyah. Itu makna dari kata tafsirut tauhid. Kan dulu sudah pernah kita berikan penjelasan. Apa penjelasan yang pernah kita sampaikan dulu? Tauhid itu secara garis besar bisa dipahami dari tiga sisi. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhidul asma'i was sifat. Tauhidur rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin. Apa makna Rabb al-alamin ini? Apa penafsiran dari kata Rabb rububiyah yang diambil dari kata Rabb itu nanti akan ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain, banyak sekali. Apa contohnya? Sabbihisma rabbikal a'la. Rabbikal a'la ini sama enggak maknanya dengan Rabbil alamin yang tadi itu? Sama. Karena ayat ini menjelaskan ayat yang tadi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahad. Ini bagian dari rububiyah. Maka rububiyah itu adalah pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Allah yang wajib kita yakini, dan memang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Yang lain tidak bisa. Yang mencipta hanya Allah, yang mengatur rezeki kita hanya Allah, yang menentukan takdir kita hanya Allah, yang menyempurnakan kita juga adalah Allah. Allah tentukan takdir. Seorang ini umurnya berapa, kalau dia nikah nanti jumlah anaknya berapa, anaknya nanti umurnya sampai kapan. Tidak ada kita yang bisa protes. Maka rububiyah itu bagaimana kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah, seperti Dia sebagai Khalik, Dia sebagai Razik, pemberi rezeki, Dia yang mengatur alam, Dia yang menentukan takdir, Dia yang mendatangkan musibah, Dia yang menyembuhkan. Itu semua adalah bagian dari rububiyah yang wajib kita yakini. Tapi kalau seandainya berhenti pada rububiyah saja, belum membuat seseorang menjadi muslim yang sesungguhnya. Kalau berhenti pada rububiyah. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Quraisy dulu, mereka yakin bahwa Allah sebagai Khaliq. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah, mereka akan berkata yang menciptakannya adalah Allah. Berarti mereka yakin bahwa Allah sebagai Khaliq. Yakin dia. Maka tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus digabungkan padanya tauhidul uluhiyah,
Tauhidul uluhiyah inilah yang akan membuat kita benar-benar menjadi seorang muslim. Ketika kita sudah mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa contoh ibadah? Ini yang dua, ini yang paling asasi. Dan tentu saja nanti pada semua ibadah. Salat, zakat. Disebutkan salat dan zakat dalam ayat-ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi, itu menggambarkan bahwa tauhid yang sesungguhnya yang akan membuat kita benar-benar bertauhid kepada Allah itu ada pada persoalan ibadah yang harus kita murnikan, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh persoalan ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan dalam hadis dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah. Mukh itu kalau dalam bahasa Arab ada di antara maknanya otak. Mukh. Kalau ada orang Arab bilang anta ma fi mukh, kamu tidak punya otak. Jadi intisari dari ibadah itu ada pada doa. Berarti tauhidul uluhiyah dalam persoalan doa hanya kepada Allah. Barang siapa yang sudah mencampuri doanya, tidak lagi murni kepada Allah, berarti dia bermasalah dalam persoalan tauhidul uluhiyah. Bermasalah dalam persoalan uluhiyahnya. Karena doanya tidak lagi murni kepada Allah. Apa contoh doa yang tidak lagi murni kepada Allah? Meminta kepada selain Allah, atau membawa orang-orang besar yang dianggap keramat dalam doanya, seolah-olah nanti doa ini lambat terkabul kalau tanpa perantara orang-orang soleh yang dianggap keramat. Ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Sebab ayat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya engkau yang saya sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau tempat kami meminta. Nasta'in, isti'anah. Jadi isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta hanya kepada Allah. Doa hanya pantas diminta, disampaikan kepada Allah, karena Allah lah yang mengabulkan doa. Allah lah yang bisa, dan hanya Dia yang bisa. Tidak ada satupun orang yang bisa mengabulkan permohonan dalam bentuk doa-doa yang memang hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian dari tauhidul uluhiyah. Tauhid ifradullahi fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Apa contoh ibadah yang lain? Menyembelih, az-zabhu itu ibadah. Az-zabhu itu iraqatud dam. Apa contoh az-zabhu yang dalam hal ibadah? Akikah, kurban. Akikah itu kan bagian dari ibadah. Kurban juga bagian dari ibadah. Dan itu iraqatud dam, menyembelih. Menyembelih hanyalah semata-mata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada orang menyembelih tapi tujuannya sudah tujuan-tujuan yang lain. Apa contoh tujuan yang lain? Untuk sesembahan. Kepalanya nanti mesti dibuang ke kaki bukit mana agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Atau disembelih 5 ekor, 1 ekor ini harus dibuang ke pantai mana, ke laut mana agar nanti terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Berarti sembelihannya tidak lagi tujuannya untuk Allah, tapi adalah tujuan-tujuan yang lain, maka disebutlah ia sebagai perbuatan yang syirik. Menjadi syirik dia untuk melakukan sesembelihan dengan cara seperti itu. Kenapa menjadi bagian dari syirik? Karena dia sudah membawa selain Allah dalam ibadahnya. Berdoa kepada selain Allah itu juga bentuk dari kesyirikan. Kenapa demikian? Karena dia sudah membawa selain Allah dalam doanya, padahal doa hanya untuk Allah.
wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa membawa orang lain dalam doa kalian bersamaan dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang salah satu ayat yang dijadikan alasan oleh para ulama dalam persoalan tawassul dalam doa. Karena kita khawatir nanti justru itu menjadi bagian dari kesyirikan. Meskipun ada di antara tawassul yang dibolehkan menjadikan perantara, dan itu sesuatu yang dibolehkan pada 3 hal. Selain itu tidak dibolehkan. Bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia, dan bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau masih hidup dia oke. Seorang anak temui orang tuanya, minta dia agar orang tuanya mendoakan. Pak, Bu, tolong doakan saya besok mau ujian skripsi umpamanya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa demikian? Karena masih hidup. Ada kiai, ada ulama besar, orang alim, orang soleh, temui dia. Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Mudah-mudahan keluarga saya aman-aman, keluarga saya hidup tentram, tolong doakan. Boleh enggak? Boleh, karena masih hidup dan dia bisa untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggal, ini ada kuburan soleh nih ya, datang kita ke kuburan orang soleh itu, berdoa kepada dia atau minta didoakan. Pak Kiai, tolong doakan saya biar cepat dapat jodoh. Boleh enggak? Sudah tidak dibolehkan lagi. Kenapa demikian? Dia aja udah mati. Ini kadang yang banyak dilakukan oleh sebahagian orang hari ini dan begitu susah untuk diingatkan. Maka dicarilah kubur-kubur keramat itu entah kemana-mana sebagai tawassul dalam doa dia, dan dengan cara itu dia menganggap bahwa doanya akan cepat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, fala tad'u ma'allahi ahada. Kita harus benar-benar menjaga tauhid kita, karena kalau tauhid yang sudah bermasalah itu akan benar-benar akibatnya parah nanti di akhirat kelak. Maka dalam ayat kan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampuri keimanannya itu dengan zulmin. Zulmin di sini artinya adalah syirkin, dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, itulah orang-orang yang akan benar-benar selamat. Ulaika lahumul amnu, amnu itu aman, aman itu tenang dia nanti di akhirat kelak. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, ikhwati fillah, maka seperti yang dikatakan tadi, di sini juga dikatakan amma man jaa bi tauhidir rububiyyati faqat, adapun orang-orang yang jaa bi tauhidir rububiyyati faqat, datang dengan membawa dan meyakini hanya rububiyah saja, fahaza laisa musliman, berarti belum cukup untuk menyebut dia sebagai seorang muslim. Bidalili annal musyrikina ya'taqidunahu wa yantiquna bihi, dengan dalil orang-orang musyrik dulu pada masa Rasul ya'taqidunahu, mereka juga meyakininya, wa yantiquna bihi, dan mereka juga mengucapkan Allah Khaliq, Allah Razik. Mereka tahu semua Allah sebagai pemberi rezeki, mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka. Sebagian orang-orang ateis yang pada masa dulu yang tidak percaya itu,
Tapi yang orang-orang yang masih punya akal dulu itu, mereka percaya kalau Allah sebagai Khalik. Maka kalau berhenti di situ, belum membuat dia sebagai muslim yang sesungguhnya. Kapan untuk menjadi muslim yang sesungguhnya itu? Itu ada pada uluhiyah, tauhidul uluhiyah, benar-benar mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Dan itulah nanti dibuktikan dengan keikhlasannya dalam sholat, yang harus ikhlas semata-mata karena Allah, keikhlasannya dalam berzakat yang semata-mata karena Allah, dan keikhlasannya dalam melaksanakan berbagai ibadah yang lain. Mungkin poin ini saja yang kita bahas pada pagi hari ini. Cukup dengan as-salatu waz-zakah sebagai tafsir tauhid. Untuk kemudian besok insyaallah kita sambung dengan wadalilus siyam pada persoalan puasa. Jadi mudah-mudahan kita paham betul bahwa salat dan zakat itu merupakan dua hal yang asasi dalam beragama, maka jangan sekali-kali mengabaikan. Kalau seandainya sholat yang sudah diabaikan, itu akan berpengaruh nanti pada ibadah-ibadah yang lain. Kan dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang dihisab di hari akhirat kelak adalah sholat. Iza saluhat saluha sa'iru amalihi, wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, akan berpengaruh insyaallah pada baiknya yang lain, ibadah yang lain. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, maka akan berpengaruh pula pada hisab dan timbangan-timbangan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Seandainya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, dipertanyakan, dipersilahkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa ungkapan doa kita ada ungkapan umpama subhanaka, dan akhir doa kita juga diminta subhanakallahumma. Subhanaka di situ, ka di situ adalah Allah, karena kita sedang mengkhitab Allah. Maha suci engkau ya Allah. Subhanakallah, maha suci engkau ya Allah. Maka kalau seandainya tujuannya adalah untuk itu, tentu tidak mengapa. Tapi kalau Rabbika, Rabb itu adalah Allah, kalau kah itu nanti kembalinya lagi kepada Allah, tentu akan bermasalah. Berarti Rabb ini punya Rabb lagi, tentu akan salah kan. Kalau dalam seperti itu, biasanya kalau bukan pada doa, kah di situ nanti kembalinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rabb kamu, karena Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwa Allah itu adalah Rabb.
Jadi memang perlu untuk dihindari kalau tujuannya seperti tadi. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk mengagungkan Allah, maka tentu saja tidak mengapa. Cuma kadang-kadang memang kita tidak menyadari dalam ungkapan itu, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu bukanlah artian yang bahwa dhamir yang ada di situ itu adalah sebagai Rabb lagi bagi Allah. Tentu tidak akan ada yang meyakininya seperti itu. Itu untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, pada al-asma' wa sifat, bagaimana kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah pada nama dan sifat. Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Di antara nama-nama Allah yang mulia itu disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang mulia yang berjumlah 99. Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Sudah disebut 99, disebut lagi 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasainya, menghafalnya, masuk surga. Itu hadis. Dan hadisnya sahih insyaallah. Menghafal maksudnya di situ, ini sudah sering juga kita sampaikan dalam majelis ini, itu bukan sekadar menghafal lafaz, tapi menjaga makna yang ada pada lafaz. Bukan sekadar dia mengetahui bahwa Allah basir, tapi bagaimana pengamalan basir dalam kehidupan dia. Ketika kakinya ingin melangkah ke tempat maksiat, ingat dia bahwa Allah itu basir. Tidak jadi dia melangkah, berarti dia mengamalkan makna dari basir. Ini yang masuk surga. Jadi faman ahsaha, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, faman hafizaha, itu pada dua hal, hifzul labs wa hifzul amal. Bagaimana dia menjaga dan memahami maknanya, sekaligus hifzul amal, menjaga pengamalan dari makna. Nah sekarang apa makna dari tauhidul asma'i was sifat? Tauhidul asma'i was sifat, bagaimana kita mengesahkan Allah pada nama dan pada sifatnya. Setiap nama itu pasti akan menjadi sifat, dan tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Jadi ketika ada satu sifat yang dimiliki oleh Allah, apakah itu sifatnya yang berhubungan dengan al-af'al, atau sifatnya yang berhubungan dengan zat, kalau itu adalah untuk Allah dan milik Allah, berarti hanya Allah yang memiliki itu substansinya. Seandainya ada sifat yang sama ada pada makhluknya, ada pada manusia, itu hanya ada pada kesamaan sebutannya saja. Umpama Allah itu diantara sifatnya adalah penyayang. Makhluk penyayang enggak? Ada enggak sifat sayang pada makhluk? Ada. Tetapi itu hanya kesamaan pada sebutan. Enggak akan pernah sama sayangnya makhluk dan sayangnya Allah. Yang harus kita yakini tadi adalah kita tauhidkan bahwa Allah lah yang maha penyayang itu, dan tidak ada orang lain, makhluk lain yang memiliki sifat yang sama. Ketika dikatakan afuun ghafur, afu ghafur, maha pemaaf. Manusia ada enggak yang pemaaf? Ada, tapi kesamaannya hanya pada sebutan. Yang afun yang sesungguhnya ada pada Allah yang maha, karena Allah itu siap untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, hatta walau kana misla zabadil bahri, meskipun dosa dan kesalahannya sama banyaknya dengan buih di laut. Begitulah maha pemaafnya Allah. Manusia ada sifat pemaaf pada dia, tapi kadang-kadang untuk hal yang sepele saja mereka tidak bisa maafkan.
Tergeser aja mobilnya sedikit, tidak bisa dimaafkan. Oh, tidak bisa, ini harus ganti ini. Kalau enggak ke polisi kita. Padahal cuma mobil yang tergeser. Maaf apa namanya itu kalau begitu? Kalau Allah siap memaafkannya, walaupun dosanya misla zabadil bahri, sama banyaknya dengan buih di laut. Nah, maka kita meyakini bahwa yang afun itu hanya Allah, Ghafur itu hanya Allah, Tawwab itu hanya Allah. Sekarang boleh tidak disematkan nama itu kepada hamba? Nah, kan gitu. Boleh tidak disematkan? Biasanya kalau ingin membawa Asmaul Husna dalam sebuah nama, biasanya diikutkan dengan kata Abdu. Umpamanya Abdul Tawwab, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdullah. Boleh tidak dikasih nama Tawwab saja tanpa Abdu? Wallahu alam kalau yang seperti itu. Tapi kalau untuk Allah tidak boleh. Enggak tahu, saya pernah mendengar satu kejadian, tapi entah ini saya dengar saja, tidak saya baca dan tidak tahu apakah memang benar atau tidak. Ada seseorang di sebuah negara itu anaknya lahir diberinya nama Allah. Saat itu juga anaknya mati. Saat itu anaknya mati. Jadi tidak boleh memberi nama untuk lafaz Allah, karena itu adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu memang satu nama kebesaran yang hanya ada pada Allah dan hanya untuk Allah. Adapun yang lain seperti Rahman, kadang diberi Rahman apa gitu. Wallahu alam. Sebaiknya memang dengan kata abdu untuk menggambarkan bahwa dia adalah hamba Allah yang maha penyayang. Maka kata Rasul, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah wa Abdurrahman dan Abdullah gitu ya. Ada disebutkan oleh Nabi, dan itu semuanya dengan membawa kata abdu untuk mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada barangkali kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok subuh, karena Ahad besok adalah Ahad keempat. Ini adalah Sabtu ketiga. Dia kan jadwalnya itu kalau minggu ketiga Sabtunya, kalau pekan yang keempat itu Ahadnya. Nah, sekarang Sabtunya Sabtu ketiga, besok Ahadnya Ahad keempat. Nah, berarti insya Allah besok kita akan menyambung kajian kita dan kita akan masuk pada wadalilus siyam wadalilul hajj sebagai penyempurna dari penjelasan rukun Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan kebaikan bagi kita dan menjadi wasilah insyaallah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.